pemirsa, Anda menyaksikan segmen khusus Money Talk CNBC Indonesia bersama saya Safrina Nasution. Saat ini CNBC Indonesia sedang berada di rangkaian acara Asian Insights Conference 2025 dengan tema Growth in a Changing World. Dan kesempatan kali ini kami mendapat kesempatan untuk berbincang bersama dengan Head of Liability Segmentation and Mortgage Consumer Banking Group Bank DBS Indonesia, Ibu Natalina Syabana. Ibu Natalina, apa kabar? Terima kasih baik telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Baik, terima kasih. Ibu, bagaimana Anda melihat kondisi dunia dan perekonomian global saat ini? Kita tahu ketika Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, semakin banyak uncertainties yang ada di makroekonomi global, di mana perang dagang diperkirakan juga akan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi preferensi investasi bagi nasabah yang affluent. Bagaimana Anda melihat seluruh dinamika ini? Oke, yang sekarang ini memang kondisi dunia dan juga global economy itu menghadapi ketidakpastiannya karena banyak sekali ketegangan geopolitik and also tariff war, perang dagang gitu ya. Jadi sangat banyak ketidakpastian dan tentu saja yang kita lihat adalah ini juga mempengaruhi perception, of course, persepsi dan juga preferensi nasabah prioritas kita, terutama dalam keputusan mereka membuat investasi. Jadi yang kita lihat adalah mereka cenderung lebih berhati-hati saat ini karena prioritas mereka pada saat ini adalah perlindungan perlindungan aset terhadap volatilitas di pasar pada saat ini. Dan juga oleh sebab itu kita melihat ada pergeseran nih secara approach ya, investment approach. Yang kita lihat adalah misalnya dulu mungkin lebih ke pendekatan agresif, pertumbuhan agresif. Tapi pelan-pelan kita melihat itu bergeser lebih ke pendekatan approach yang lebih seimbang, yang menggabungkan misalnya aset yang lebih defensif seperti obligasi berkualitas bagus ya, berkualitas tinggi. Kemudian kita juga melihat lebih selektif dalam investasi ke saham-saham di sektor-sektor tertentu yang lebih resilient. Dan fundamentalnya baik. Yes, Tidak fundamentalnya spekulatif. Ya, tidak gitu. spekulatif. Dan juga mungkin ada satu lagi yang berbeda adalah mungkin lebih diversifikasi mata uang. Jadi diversifikasi lintas kelas aset, across the asset class, dan juga wilayah juga menjadi semakin penting dan menjadi konsiderasi mereka. Itu yang kita lihat. Jadi Anda melihat strategi investasinya untuk preferensi segmen affluent dari yang tadinya memang aggressive growth sekarang lebih pada perlindungan dan diversifikasi aset. Itu Yes, tadi ya. lebih stable, lebih balanced approach. Karena begitu baik uncertainties yang juga dapat dilihat ya saat Benar. ini. Baik. Apa preferensi nasabah affluent dalam hal kelas aset di tengah situasi saat ini? Apakah terjadi pergeseran aset yang agresif, contohnya seperti saham ke obligasi atau mata uang, atau aset lainnya sejak era Trump 2.0 dimulai sejak mungkin awal tahun ini, Ibu? Secara umum memang kita melihat approach-nya dari strateginya investor, kebanyakan strategi nasabah kita itu lebih konservatif tahun ini dibanding tahun lalu. Jadi memang lebih overweight ke pendapatan tetap, fixed income, dan juga obligasi pemerintah ya. Dan kemudian juga saham juga as I mentioned lebih ke sektor-sektor yang lebih resilient. Jadi itu yang kita lihat pada saat ini, dan juga diversifikasi mata uang yang akhirnya kemudian juga dialokasi back ke reksadana selektif dan juga obligasi pemerintah. Itu yang kita lihat. Nah, dari DBS sendiri sebagai mitra kepercayaan nasabah kita biasanya memberikan panduan investasi melalui CIO kita, Chief Investment Office kita, yang memang menyarankan untuk saat ini adalah strategi yang lebih seimbang, lebih balance. So it's a combination, gabungan antara aset yang lebih defensif untuk stabilitasnya, tapi tidak juga mengenyampingkan probability potential growth. Untuk growth. Yes, jadi yang mereka suggest pada saat ini misalnya melihat kepada saham yang juga teknologi and healthcare, teknologi dan kesehatan yang memang fundamentalnya kuat, itu salah satunya. Kemudian juga exposure ke Eropa karena ada kemungkinan stimulus di Eropa dan juga peningkatan perbelanjaan pertahanan di Eropa. Itu juga salah satunya. Nah, kemudian juga mereka suggest untuk overweight Asia equity ex Japan
dengan melihat kebangkitan teknologi China pada saat ini ya. Jadi juga di Asia sendiri juga masih banyak potensialnya, tapi of course mesti sektor yang selektif. Dan untuk jangka panjang kita juga mengconsider misalnya seperti energi transisi, digitalization. Nah, itu salah satu yang menjadi pertimbangan kita juga dalam mengalokasikan kira-kira sektor mana, kelas aset mana yang nasabah dapat consider pada saat ini. Nah, itu salah satu sektor yang kita lihat. Nah, untuk saat ini salah satu komitmennya DBS juga memake sure memastikan bahwa DBS juga menyediakan layanan dan rangkaian produk yang relate ke nasabah kita, untuk nasabah kita. Jadi seperti tadi dari CIO suggestionnya ya, panduan investasinya adalah itu, dan dari DBS sendiri kita juga memastikan pada saat ini memang sudah tersedia reksadana dengan exposure ke sana. Jadi dari DBS sendiri juga tersedia reksadana yang mengeksposur ke India, China, teknologi, healthcare itu sudah ada. Nah, kalau exposure ke Eropa memang saat ini kita belum tersedia, tapi sudah dalam rencana untuk meluncurkan dalam waktu dekat. So, I think the produk-produk yang kita offer dan kita tawarkan ke nasabah juga masih sesuai dengan memang apa yang view dari CIO kita, what is the suggestion, dan bagaimana nasabah bisa langsung implementasi, eksekusi itu it's there, it's ready for the customers. Jadi sudah ada langsung produknya ya, reksadana yang memang sesuai dengan keadaan saat ini. Benar. Tapi apakah Anda melihat ada tren penurunan dalam return reksadana? Karena kan kita ketahui dengan jika ada appetite-nya adalah untuk stabilitas gitu ya, apakah ini juga akan mengecampingkan return, tapi apakah ada juga Anda melihatnya memang probability-nya ini untuk stability, tapi tetap dengan ada optimalisasi growth yang ada, Ibu Natalina? I think view-nya adalah cautiously optimistic. Oke, Cautiously optimistic. Oleh sebab itu yang disuggest adalah tidak hanya stability, but jangan overlook there's a potential juga yang kita bisa lihat. Cuman mungkin lebih berhati-hati, lebih cautious, dan mungkin nasabah itu bisa do dollar average ya, untuk sedikit demi sedikit mengalokasikan, dan selalu very closely monitoring untuk selalu melihat, aktif pantau, karena dari DBS sendiri kita sangat aktif memantau pergerakan pasar, juga korelasi antara kelas aset dan juga makro global economic ya, karena biasanya akan ada pengaruhnya ke kinerja portfolio nasabah. Jadi kalau kita memantau dengan dekat, dengan very spesifik dan disiplin gitu ya, nah apabila ada terjadi pergerakan dan kita bisa memberikan insight kepada nasabah untuk reallocate portfolionya sebagai reaction or respond to the dynamic of the market. Kalau bentuk-bentuk dari layanan, Bu, layanan apa saja yang ditawarkan DBS kepada klien segmen affluent untuk membantu mereka mengoptimalkan imbal hasil investasi di tengah kondisi yang seperti yang tadi Anda sampaikan, Ibu? We believe pada saat ini yang nasabah perlukan itu adalah is a holistic solution. Very Holistic nice. solution, it means that you need access to informasi yang sekarang mungkin informasi banyak sekali. Betul. Ya, tapi yang menjadi challenge nasabah kita sekarang adalah akses ke informasi yang akurat dan relevan. Dan itu juga menjadi komitmen DBS pada saat ini, memastikan bahwa insight-insight dari DBS itu memang berbasiskan research and data ya, jadi kita memastikan itu relevan dan accurate, dan juga layanan advisory yang personalized, karena kami juga menyadari bahwa setiap nasabah itu tujuan investasinya bisa berbeda, risk profile berbeda, even jangka waktu investasinya juga berbeda. Jadi we think that customer kita not only perlu insight, but they need insight yang personalized to their needs gitu loh. Dan itu juga menjadi komitmennya DBS, bahwa kita tidak hanya memberikan informasi yang hanya mempengaruhi untuk produk perkembangan di produk finansial di bank ya, tapi juga informasi-informasi dari sektor real yang mungkin berpengaruh kepada bisnisnya mereka, kepada sumber pendapatannya, dia source of income. Oleh sebab itu dari DBS sendiri biasanya kita sudah mengadakan a series of event dengan topik-topik yang dari sektor real, misalnya dengan topik
kelapa sawit, industri kelapa sawit, kemudian electric car, and then the property, dan ini seperti yang sekarang lagi berlangsung adalah Asian Insight ya. Jadi beberapa informasi yang mungkin dari nasabah itu it's useful karena akan mempengaruhi juga bisnisnya mereka. Jadi event ini juga merupakan bentuk dari produk dan layanan dan juga inisiatif serta komitmen dari DBS untuk memberikan informasi yang jelas tentang apa yang terjadi di keadaan makroekonomi secara global dan memberikan bentuk-bentuk bantuan, asistensi dan layanan yang terbaik untuk para nasabah dari Consumer Banking Group di DBS. Baik, kedepannya Bu, bagaimana DBS akan mengelola risiko untuk menciptakan imbal hasil investasi yang berkelanjutan dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, dan mungkin apa yang Anda lihat sebagai risiko-risiko yang perlu diantisipasi ke depannya? Di bank DBS kita mengutamakan pendekatan yang very discipline, seperti saya tadi katakan ya, very discipline, and semuanya berbasiskan dengan research yang mendalam dan wawasan strategi dari CIO kita of course. Dan jadi kita fokusnya tidak hanya dengan return hasil, tapi kita juga melihat korelasi, the correlation of asset class, macroeconomic global, any changes yang mungkin akan mempengaruhi volatilitas pasar dan bagaimana itu impactnya ke customers portfolio, ke kinerja portfolio customer, dan sebagaimana cepat dan sebagaimana banyaknya ya, apakah harus direalokasikah atau memang masih harus tetap masih okay for to stay as is gitu ya. Jadi itu adalah yang kita lihat, dan oleh sebab itu kita percaya bahwa dengan kita melakukan risk management ini dan dengan kemitraan yang kuat dengan nasabah kita ya, selalu a very consistent communication ke nasabah dan juga perencanaan yang tepat, kami percaya bahwa situasinya apapun, kami berharap DBS bisa membantu nasabah untuk mengambil keputusan yang tepat. Yes, in their financial decision, in their investment decision, karena tujuan kita bukan hanya menjaga kekayaan nasabah, tapi kita juga berharap nasabah itu bisa mengcapture ya peluang-peluang yang ada, so that they can grow, especially over the long term. Itu tujuannya dari DBS. Sangat luar biasa ketika Anda mention mengenai approach Anda adalah holistik dan personal, karena mungkin di saat ketidakpastian sedang melanda, itulah yang dibutuhkan setiap individu dan juga nasabah di Consumer Banking Group. Dan terakhir, Bu, apa yang ingin disampaikan di acara Asian Insight Conference 2025, Growth in a Changing World, apa definisi Anda terhadap growth di dunia yang sedang berubah? Silakan, Bu. I think tadi di salah satu yang kata pengantar yang dikatakan oleh CEO kita ya, in a changing world, kalau di Chinese character itu it comes from two character, danger and also opportunity gitu ya. Jadi we also believe that bahwa walaupun it's changing in a changing world, itu everything is changing and everything is moving, but there's always challenges, but there's always also opportunity. Yang kita harap dengan memberikan data-data dan insight-insight yang valuable, whatever the situation is, customer kita masih tetap bisa spot the opportunity and bisa capture the opportunity. And that's how they grow, right? Yes, and that's how they grow. Terima kasih banyak Ibu Natalina telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Sukses untuk acara rangkaian Asian Insight Conference 2025. Terima kasih. Dan juga sehat selalu untuk Ibu Natalina. Terima kasih telah bergabung so bersama much. kami. Baik. Demikian diskusi kita bersama dengan Head of Liability Segmentation and Mortgage Consumer Banking Group Bank DBS Indonesia, Ibu Natalina Syabana. CNBC Indonesia Beyond Business.